Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man 'amila biha ila yaumil qiyamah wa man sanna sunnatan sayyi'atan fa 'alaiha wizruha wa wizru man 'amila biha ila yaumil qiyamah. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu-ibu jamaah pengajian Selasa pagi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sehat selalu. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa kumpul lagi, ngaji lagi untuk belajar tentang siapa sih Rasulullah SAW. Karena dalam cerita hadis itu ada seorang Arab Badui yang ketika Rasulullah SAW itu lagi khutbah, lalu Arab Badui itu berdiri nanya kepada Rasulullah. Saat itu Rasulullah SAW lagi menceritakan tentang Yaumul Qiyamah, hari kiamat. Ini ujuk-ujuk Arab Badui itu berdiri tanya kepada Rasulullah, yang tentunya hal ini sesuatu yang tidak lazim. Biasanya kalau ada orang khutbah, apalagi ini Rasulullah, itu kan semuanya diam. Ini Arab Badui, namanya Arab Badui, ya, orang yang kurang berpendidikan gitu. Jadi orang pinggiran, orang Arab gunung. Berdiri nanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, engkau cerita tentang hari kiamat. Lalu hari kiamat itu kapan? Harinya itu kapan? Tolong diceritakan. Kalau harinya jelas, tanggalnya jelas, kan kami siap-siap. Jadi kalau harinya jelas, tanggalnya jelas, bisa siap. Ya logis juga. Arab Badui ini nanya kepada Rasulullah. Rasulullah tidak menjawab langsung, tapi balik nanya kepada Arab Badui, wahai saudaraku, apa yang telah engkau persiapkan untuk mendatangi Yaumul Qiyamah? Apakah engkau sudah membawa perbekalan yang banyak? Apakah engkau punya banyak amal untuk menjemput datangnya Yaumul Qiyamah? Maka Arab Badui ini luar biasa. Dan ini menjadikan para sahabat yang asalnya mau marah karena Nabi lagi khutbah mau disomasi, ditanya gitu. Sahabat itu mau marah, tapi berkat Arab Badui ini, sahabat yang asalnya tadi geram mau marah, akhirnya jadi senang banget. Apa jawab Rasulullah SAW? Jawab Arab Badui tadi ketika ditanya, kamu sudah bawa persiapan apa untuk Yaumul Qiyamah? Arab Badui menjawab, saya tidak membawa amalan dengan banyaknya sholat, dengan banyaknya amalan yang lain, kecuali aku persiapan Yaumul Qiyamah itu hanya persiapan ahabbu ilallah wa ahabbu ilar rasul. Saya hanya berbekal cinta Allah dan cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, nahnu ma'aman ahbabta. Kita ini akan dikumpulkan bersama orang yang dicintainya.
Artinya apa? Kalau kita cinta Rasulullah SAW, maka insya Allah kita akan dikumpulkan bersama Rasulullah SAW. Ini hadis yang kemudian menjadikan para sahabat tadi senang banget. Yang asalnya marah jadi senang. Karena apa? Berkah daripada Arab Badui yang kurang beradab ini, jadi semuanya paham, semuanya jadi tahu bahwa siapapun akan dikumpulkan bersama komunitas orang yang dicintai. Cinta Rasul, insya Allah kita akan dikumpulkan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan pagi hari ini bukti kita cinta kepada Rasulullah, mempelajari tentang sirah nabawiyah, perjalanan hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita bisa mencontoh, kita bisa meniru apa yang diucapkan Rasul, apa yang dikerjakan Rasul, perilaku-perilaku yang bagaimana yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam contohkan kepada kita. Ibu-ibu jamaah pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum melangkah untuk kajian Sirah Nabawiyah halaman 164. Kabilah-kabilah yang diajak memeluk agama Islam. Bisa dibuka dulu. Saya kasih prolog. Kenapa kita bangga terhadap Islam dan kenapa kita bangga punya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai khatamun nabiyyin, sebagai nabi terakhir, penutup dari para nabi. Karena syariat yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah syariat yang sangat-sangat mudah. Dari segi amaliyah, kalau kita melakukannya itu tidak ada syariat yang berat. Apapun syariat yang dibawa oleh Rasulullah tidak ada yang memberatkan. Ini yang menjadikan kita itu kemudian jadi enak, jadi nyaman. Karena syahadat yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW sebagai kunci, sebagai rukun Islam yang pertama, itu enggak modal sama sekali. Cukup dengan kita mengucapkan dengan lisan, hati kita percaya, secara otomatis sudah masuk Islam. Enggak usah bayar. Beda dengan yang lain. Mungkin yang lain itu perlu UBRP yang macam-macam. Bahkan ada yang disebut sebagai tebusan dosa. Tebusan dosa biasanya itu dikonversi dengan uang. Jadi sekian tahun itu tidak masuk agama dia, kemudian dihitung, kalaupun kemudian ada dosa, dosanya pun dihitung. Dosa yang seperti ini, yang kira-kira berat, itu harus membayar sekian. Kalau dosanya middle, pertengahan, itu bayarnya sekian. Kalau dosanya ringan, ini bayarnya sekian. Ini kan susah. Di Islam itu tidak ada syariat yang kafaratnya itu harus bayar. Jadi misalnya dosa besar, apakah itu mencuri, membunuh, zina dan sebagainya, tidak ada kafaratnya itu harus bayar. Tidak seperti al-zaitun. Al-zaitun itu kafaratnya bayar. Ini kesesatan yang luar biasa. Jadi Nabi Muhammad tidak mengajarkan begitu. Kafaratnya apa? Cukup dengan tubu ilallahi taubatan nasuha. Berhenti dari perbuatan itu, tidak mengulanginya lagi, kemudian ada rasa getun. Getun itu apa? Menyesal. Jadi gelo, tidak mengulangi lagi hati, kemudian ada rasa penyesalan. Kemudian beristighfar kepada Allah, itu cukup. Meskipun dosanya itu dosa besar. Jadi dosa besar, apakah itu membunuh, apakah itu berzina, berjudi, khamr dan lain sebagainya, meskipun Allah mengancam dengan ancaman yang luar biasa, yaitu nerakanya Allah,
Tapi di dalam Quran disebutkan illa man taba, kecuali orang yang mau bertobat. Itu langsung dihapuskan oleh Allah tanpa harus membayar. Jadi syariat Islam itu syariat yang gampang, mudah, siapa saja bisa. Yang miskin bisa, yang kaya bisa, yang jabatan bisa, semuanya itu equal, sama di hadapan hukumnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, syariat Islam itu logis. Jadi sangat-sangat masuk akal. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan la dina liman la akalalah. Tidak ada orang yang beragama yang tidak menggunakan logika akalnya. Karena apa? Syariat Islam itu sangat rasional. Misalnya tentang ketuhanan itu sangat rasional. Tuhan yang disampaikan di dalam syariat Islam, qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dalam ayat kursi juga disebutkan sifatnya Allah, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa, wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh, wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Jadi sangat logis. Tuhan itu siapa? Tuhan itu ya yang esa, tunggal, tidak berbilang. Kenapa harus esa? Karena kalau Tuhan tidak esa, ini pasti ada kompetisi. Kalau Tuhan itu berbilang, itu Tuhan itu ada kompetisi. Kalau kompetisi itu pasti ada saling kemudian menjegal, saling cemburu. Kalau kalah kemudian nggak terima dan lain sebagainya. Ini kompetisi. Dan kalau Tuhan itu berkompetisi, itu pasti dunia itu akan hancur. Karena tadi kompetisi antar Tuhan, kompetisi yang kemudian meniadakan yang lain. Kalau satu kemudian menang, yang satu kemudian pengen menjegal dan lain sebagainya. Maka sangat logis kalau Tuhan itu esa, kalau Tuhan itu satu. Tuhan itu siapa? Tuhan itu yang maha hidup dan maha kuat, maha untuk selama-lamanya, al-baqo, kekal. Tuhan yang tidak butuh makan, tidak butuh minum, Tuhan yang tidak butuh istirahat. Ini kan secara logika itu jadi nyaman. Andai kata kemudian Tuhan itu butuh materi, apakah butuh makan, apakah butuh tidur, ini kan jadi kita nggak nyaman. Misalnya Tuhan pas lagi tidur sementara kita mau ibadah, kita lagi ibadah, Tuhannya lagi tidur. Jadi gak enak. Kita lagi mau ibadah, ternyata Tuhannya lagi di kamar mandi, Tuhannya lagi buang hajat dan sebagainya. Ini jadi tidak nyaman. Maka sifat-sifat Tuhan itu penuh dengan kesempurnaan, sebagaimana kita kenal dalam sifat-sifat Tuhan yang ada di dalam Al-Asmaul Husna tadi yang kita bacakan bersama. Juga di dalam sifat-sifat yang 20 yang dijelaskan oleh para ulama, ada wujud, kitam, bako, dan lain sebagainya. Ini adalah menjelaskan tentang logika keberadaan Tuhan supaya kita nyaman di dalam beragama dan beribadah mengikuti baginda Rasulullah SAW. Maka kalau kita itu tadi sudah nyaman terhadap ajarannya Rasulullah SAW, maka kita akan semangat menggali, belajar tentang siapa sih Rasulullah SAW, termasuk dakwah-dakwahnya beliau, bagaimana proses dakwahnya beliau sampai kemudian sekian miliar manusia itu akhirnya jadi beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang awalnya itu tidak ada satupun orang yang kenal dengan Tuhan,
kecuali baru kemudian Rasulullah setelah diberikan wahyu, dan setelah itu baru para sahabat, tabi'in dan sampai kepada kita. Oleh karenanya kita akan belajar bagaimana cara Rasulullah SAW di dalam mengajak, di dalam berdakwah, agar kita yang sudah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa niru dakwahnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Moga untuk dibaca saat halaman 164 dari kabilah-kabilah yang diajak memeluk agama Islam. Moga.